Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Perang Dunia II melibatkan banyak pejuang terbaik dari berbagai negara yang berjuang dengan keberanian dan dedikasi untuk memenangkan perang. Berikut pejuang terbaik dalam Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, Winston Churchill. Winston Churchill adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Inggris dan merupakan Perdana Menteri Inggris selama Perang Dunia II. Ia memainkan peran kunci dalam memimpin Inggris dan sekutu melawan Jerman Nazi. Churchill dikenal karena pidato-pidatonya yang menginspirasi dan membangkitkan semangat perlawanan rakyat Inggris terhadap invasi Jerman. Salah satu pidatonya yang paling terkenal adalah "We shall fight on the beaches" yang diucapkan pada 4 Juni 1940 setelah evakuasi Dunkirk. Dalam pidato itu, Churchill menyatakan tekad untuk melawan Nazi dan menegaskan bahwa Inggris tidak akan pernah menyerah. Selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, Churchill menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan ketegasan dalam menghadapi tantangan perang. Ia bekerja sama dengan sekutu-sekutu seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menghancurkan rezim Nazi. Churchill juga terlibat dalam konferensi-konferensi penting seperti Konferensi Yalta dan Konferensi Potsdam yang membahas masa depan pasca perang. Kepemimpinan Churchill dan sejumlah pidatonya yang memotivasi membuatnya dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Inggris dan simbol perlawanan terhadap tirani Nazi. Ia terus dihormati dan diingat sebagai salah satu pemimpin yang paling berperan dalam memenangkan Perang Dunia II. Yang kedua, Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower adalah seorang jenderal Amerika Serikat yang memainkan peran penting dalam Perang Dunia II. Ia memimpin sekutu dalam kampanye Eropa dan memainkan peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan Operasi Overlord, invasi sekutu ke Normandia pada 6 Juni 1944 yang juga dikenal sebagai D-Day. Sebagai panglima tertinggi pasukan ekspedisi sekutu, Eisenhower memimpin pasukan gabungan dari Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, dan pasukan sekutu lainnya dalam serangan besar-besaran terhadap pasukan Jerman di pantai Normandia, Prancis. Operasi Overlord merupakan salah satu momen paling penting dalam Perang Dunia II dan menjadi titik balik dalam pertempuran di Eropa. Melalui perencanaan yang cermat dan koordinasi yang baik, pasukan sekutu berhasil merebut pijakan di pantai Normandia dan mendirikan kepala jabatan di daratan Prancis. Serangan ini membuka jalan bagi pasukan sekutu untuk memulai serangkaian operasi militer yang bertujuan untuk mengalahkan pasukan Jerman dan membebaskan Eropa dari cengkraman Nazi. Setelah Operasi Overlord, Eisenhower terus memainkan peran kunci dalam perang dan memimpin pasukan sekutu dalam kampanye melawan Jerman. Setelah Perang Dunia II, ia memainkan peran penting dalam pembentukan NATO dan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dari tahun 1953 hingga 1961. Eisenhower dianggap sebagai salah satu pemimpin militer dan politikus yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat. Yang ketiga, Erwin Rommel. Sebenarnya terkait Rommel ini tidak sepenuhnya akurat. Erwin Rommel yang dikenal sebagai julukan Rubah Gurun adalah seorang jenderal Jerman yang terkenal selama Perang Dunia II.
Meskipun ia memimpin pasukan Jerman di Afrika Utara dan memperlihatkan kemampuan taktik yang mengesankan dalam perang gerilya dan pertempuran tank, pernyataan ini mengenai dia sebagai lawan tangguh bagi sekutu membutuhkan sedikit klarifikasi. Pada awal kampanye Afrika Utara, Rommel berhasil mencapai serangkaian kemenangan melawan pasukan Inggris, Australia, dan sekutu lainnya. Keterampilan taktisnya dalam memimpin pasukan tank dan pertahanan gerilya memberikan kontribusi signifikan terhadap kesuksesannya di medan perang gurun yang sulit. Namun pernyataan lawan tangguh bagi sekutu perlu diperjelas. Meskipun Rommel berhasil memenangkan sejumlah pertempuran di Afrika Utara, termasuk pertempuran Gazala dan pertempuran Tobruk, ia mengalami kekalahan dalam pertempuran El Alamein pada tahun 1942. Pertempuran ini merupakan titik balik dalam kampanye Afrika Utara, di mana pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal Bernard Montgomery berhasil menghentikan kemajuan Rommel dan mengubah arah perang di wilayah tersebut. Setelah kekalahan di El Alamein, pasukan Rommel terus mundur melalui Tunisia hingga akhirnya menyerah pada Mei 1943. Meskipun Rommel memiliki reputasi yang kuat dan dihormati oleh lawan-lawannya, seperti Jenderal Montgomery, menggambarkannya sebagai lawan tangguh bagi sekutu mungkin terlalu berlebihan. Namun Rommel tetap dianggap sebagai salah satu jenderal yang paling berbakat dalam Perang Dunia II dan memiliki peran penting dalam kampanye di Afrika Utara. Yang keempat, Georgy Zhukov. Georgy Zhukov adalah seorang jenderal Uni Soviet yang memainkan peran kunci dalam Perang Dunia II, terutama di front timur. Ia dianggap sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah militer Soviet dan merupakan tokoh sentral dalam beberapa pertempuran penting. Pertempuran Stalingrad yang berlangsung dari 17 Juli 1942 hingga 2 Februari 1943 adalah salah satu pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam sejarah manusia. Zhukov memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Ia awalnya ditugaskan sebagai wakil komandan Stavka dan komandan Angkatan Darat ke-62 yang bertanggung jawab atas pertahanan kota Stalingrad. Ketika pasukan Jerman menyerbu Stalingrad, Zhukov berperan dalam merencanakan strategi pertahanan dan koordinasi serangan balasan. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Soviet berhasil mengorganisir perlawanan yang gigih dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Mereka melancarkan serangan besar-besaran pada November 1942 yang dikenal sebagai Operasi Uranos dan berhasil mencapai lingkaran pengepungan di sekitar pasukan Jerman di Stalingrad. Operasi tersebut berakhir dengan kekalahan besar Jerman dan pengepungan mereka di kota itu. Pertempuran Stalingrad dianggap sebagai titik balik dalam Perang Dunia II di front timur. Kemenangan Soviet dalam pertempuran ini memberikan dorongan besar bagi pasukan sekutu dan melemahkan kemampuan Jerman untuk terus maju ke arah timur. Zhukov terus memainkan peran penting dalam pertempuran dan kampanye militer lainnya selama perang, termasuk pertempuran Kursk pada tahun 1943 dan pertempuran Berlin pada tahun 1945. Setelah Perang Dunia II, Zhukov memegang beberapa jabatan penting dalam militer dan pemerintahan Soviet. Namun pada tahun 1957, ia diberhentikan dari jabatan-jabatan utamanya karena dikhawatirkan sebagai tokoh yang terlalu populer dan berpengaruh. Ia kemudian dipanggil kembali ke layanan aktif pada tahun 1964 dan menerima penghargaan yang lebih tinggi sebelum pensiun pada tahun 1965. Georgy Zhukov meninggal dunia pada tahun 1974. Warisannya sebagai salah satu jenderal terkemuka dalam sejarah militer Soviet tetap diakui hingga saat ini. Yang kelima, Audie Murphy. Audie Murphy adalah seorang prajurit Amerika Serikat yang sangat terkenal dalam Perang Dunia II. Lahir pada tanggal 20 Juni 1925 di Kingston, Texas. Murphy mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1942 ketika usianya baru 17 tahun. Selama Perang Dunia II,
Murphy berjuang di sejumlah teater perang, termasuk Afrika Utara, Italia, Perancis, dan Jerman. Ia terkenal karena keberaniannya di medan tempur, meskipun ia masih sangat muda dan berpostur kecil. Murphy terlibat dalam berbagai pertempuran sengit dan seringkali memimpin pasukan dengan keberanian yang luar biasa. Salah satu momen paling terkenal dalam karir militer Audie Murphy adalah pada tanggal 26 Januari 1945 di dekat Hartswil, Prancis. Saat itu, ia berada di posisi pertahanan bersama pasukannya ketika pasukan Jerman menyerang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Meskipun terluka dan sedang kekurangan amunisi, Murphy tetap bertahan dan memimpin serangan balik yang berhasil mengusir pasukan Jerman. Prestasi keberanian Audie Murphy di medan perang tercatat dalam sejumlah penghargaan yang ia terima. Dia menerima Medal of Honor, penghargaan militer tertinggi Amerika Serikat atas keberaniannya di Prancis. Selain itu, Murphy juga dianugerahi Service Cross, Silver Star, dan sejumlah penghargaan lainnya. Setelah Perang Dunia II, Audie Murphy menjadi terkenal di Amerika Serikat dan dianggap sebagai pahlawan perang. Dia juga berkarir sebagai aktor dan menulis autobiografi yang terkenal, yang kemudian diadaptasi menjadi film yang berjudul To Hell and Back pada tahun 1955. Audie Murphy meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tanggal 28 Mei 1971. Namun warisannya sebagai prajurit yang berani dan pahlawan tetap dikenang hingga saat ini. Yang keenam, Simo Häyhä. Simo Häyhä yang dikenal sebagai Maut Putih atau Maut Salju adalah seorang penembak jitu Finlandia yang terkenal selama Perang Musim Dingin dari tahun 1939 sampai 1940 antara Finlandia dan Uni Soviet. Ia dilatih sebagai penembak jitu dan bertugas dalam Resimen Infanteri ke-6 Finlandia. Selama perang tersebut, Häyhä beroperasi di daerah perbatasan Finlandia dengan Uni Soviet, terutama di sekitar wilayah Karelia Timur. Dalam kondisi yang sangat sulit, dengan suhu ekstrim yang mencapai minus 40 derajat Celcius, Häyhä membuktikan dirinya sebagai penembak jitu yang sangat efektif. Dia dikenal karena menggunakan senapan Mosin Nagant M28 dalam tugas-tugasnya. Häyhä menggunakan teknik pelindung salju yang terampil untuk menyembunyikan dirinya dari musuh. Dia juga memilih untuk tidak menggunakan alat optik pada senapannya karena kondisi cuaca yang ekstrim menyebabkan lensa berembut, sehingga ia memilih menggunakan bidikan besi yang dapat berfungsi dalam segala cuaca. Häyhä diyakini telah membunuh sekitar 500 tentara Uni Soviet selama perang, meskipun jumlah pastinya sulit untuk diverifikasi secara akurat. Prestasinya sebagai penembak jitu yang sangat produktif dan efektif membuatnya menjadi legenda dalam sejarah Perang Finlandia. Namun, pada bulan Maret 1940, Häyhä terluka parah dalam serangan udara oleh pasukan Uni Soviet. Serangan itu mengakibatkan dia kehilangan kesadaran dan dinyatakan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Ketika Finlandia menyerah kepada Uni Soviet, perang berakhir dan Häyhä masih dalam proses pemulihan. Simo Häyhä selamat dari luka-lukanya dan hidup sebagai veteran perang di Finlandia setelah perang. Dia meninggal pada tahun 2002 pada usia 96 tahun. Warisannya sebagai salah satu penembak jitu terbaik dalam sejarah perang tetap ada, dan ia dihormati oleh banyak orang sebagai pahlawan Finlandia yang mencapai prestasi yang luar biasa selama Perang Musim Dingin. Yang ketujuh, Chione Sugihara. Chione Sugihara adalah seorang diplomat yang bekerja di Konsulat Jenderal Jepang di Kovno, Lithuania selama Perang Dunia II. Ia dianggap sebagai pahlawan karena peran pentingnya dalam menyelamatkan ribuan nyawa Yahudi dari Holocaust. Pada tahun 1940, ketika banyak orang Yahudi mencari visa untuk meninggalkan Eropa Timur yang diduduki Nazi, Sugihara melanggar perintah pemerintah Jepang dan mengeluarkan visa Jepang kepada mereka.
Meskipun visa tersebut tidak secara langsung memberikan jaminan keberangkatan ke Jepang, mereka memberikan kesempatan bagi para pemegang visa untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain yang bersedia menerima mereka. Sugihara dikatakan telah bekerja tanpa henti selama berhari-hari, bahkan berjam-jam, menulis visa secara manual untuk memenuhi permintaan orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong ke konsulat. Meskipun diperintahkan untuk meninggalkan Kovno pada tahun 1940, Sugihara tetap tinggal dan melanjutkan pengeluaran visa sampai konsulat ditutup oleh Soviet. Diperkirakan, Sugihara menyelamatkan sekitar 6.000 hingga 10.000 nyawa Yahudi dengan tindakannya yang berani. Setelah perang, Sugihara dipecat dari dinas diplomatik Jepang, tetapi pengabdiannya untuk menyelamatkan orang Yahudi diakui dan dihormati oleh banyak orang. Pada tahun 1985, Sugihara dianugerahi gelar orang tertindas yang paling terhormat oleh pemerintah Israel, dan namanya diketahui di seluruh dunia sebagai simbol keberanian dan belas kasih manusia. Kisah Cheonmi Sugihara menggarisbawahi pentingnya tindakan individu dalam menghadapi kejahatan dan menunjukkan bagaimana satu orang bisa membuat perbedaan yang besar dalam menyelamatkan nyawa orang lain. Demikian seputar pejuang terbaik dalam Perang Dunia II versi catatan istimewa. Namun tentu saja perlu kita garis bawahi bahwa daftar ini hanya mewakili beberapa pejuang terbaik yang mencerminkan keberanian dan pengaruh mereka dalam Perang Dunia II. Ada banyak pejuang lainnya yang juga berperan penting dalam memenangkan perang tersebut. Bagi kamu yang punya tambahan seputar pejuang terbaik dalam Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.